Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat. Pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 20 ayat 124, yaitu waman a'rada an zikri fa innalahu nahsyuru. Waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Ini merupakan ayat tirakat pada Sukardin 331. Seperti biasa dalam kita mengurai ayat, terlebih dahulu kita menentukan setiap unsur dari mulai bentuk kata, ya, menentukan bentuk kata, yaitu dari rangkaian yang ada pada ayat ini. Bentuk katanya ada wa, huruf, maksudnya ini lain-lain L, kemudian man, ini L, semua kita sudah kasih tanda ya di sini L, B, K. Ya. Nah, setelah kita selesai menentukan setiap bentuk kata tersebut, maka kita menentukan dalam ayat ini, pada ayat ini kalimat kecilnya itu ada berapa. Jadi menentukan anak kalimat. Seperti pada Quran surat 20 ayat 124 ini terdiri dari 1, 2, 3. Ini terdiri dari 3 anak kalimat, yaitu waman a'rada an zikri, itu 1 anak kalimat. Fa inna lahu ma'isatan danka, ini anak kalimat kedua. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, ini anak kalimat ketiga. Jadi terdiri dari 3 anak kalimat. Maka kita urai setiap anak kalimat tersebut. Anak kalimat pertama diawali oleh huruf wa, dan ini berarti merupakan perangkai, ya, perangkai kepada ayat sebelumnya. Dan tidak ada tirakatnya, hanya lambangnya ya L. Bukan kata dalam kalimatnya, itu hanya perangkai. Tinggal nanti pilihan kata untuk perangkai ini sesuai dengan konteks isi dari ayat tersebut, maka di situ banyak pilihan, ada beberapa puluh makna dari wa.
man ini adalah pilihan di sini, atau huruf man di sini adalah huruf syarat ya. Kita tulis di sini HRSYRT, maksudnya ini huruf syarat. Man ini huruf syarat. Maka ketika kita sudah menentukan, sudah memahami bahwa itu adalah huruf syarat, nah selanjutnya maka harus mengurai berdasar teori apabila didahului oleh huruf syarat. Maka nanti uraiannya adalah di kalimat syarat berarti terdiri dari pokarat dan terkarat. Nah, yang menjadi pokarat adalah kalimat setelah man tersebut, yaitu a'rada an zikri. A'rada ini adalah kata kerja telah atas pola af'ala ya, dari arada dipindah pola menjadi a'rada. Nah, ini adalah kata kerja telah, maka untuk tirakatnya kita keluarkan. Ini domirnya adalah huwa, maka huwa keluarkan. Maka huwa di sini kedudukannya sebagai subjek. Kita lambangkan dengan huruf E. Kemudian a'rada ini adalah kata kerja. Lambangnya adalah K, kemudian dalam tirakat disebut itu adalah, uraiannya ini disebut adalah, jabatan katanya disebut adalah keterangan kerja. Lambangnya adalah K kecil. K kecil. Ini adalah keterangan kerja. Kemudian bahwa kata kerja a'rada ini bisa mengikat objek, atau sebutannya adalah kata kerja yang bisa mengikat objek, di mana objeknya itu ini bisa lebih dari satu. Nah, maka di sini ada an zikri. An ini adalah huruf jar, kemudian zikri ini adalah kata majemuk. Kata majemuk yang terdiri dari dua bentuk kata benda, yaitu zikrin ya, asalnya nih kalau mau dimunculkan zikrin, kalau satu kata itu zikrin tanpa alif lam, dan otomatis dia harus berharakat fathah tain ya, maaf kasrah tain, harus tain ya, harus tanwin, harus double. Maka zikrin, kenapa kasrah? Karena ini adalah majrurun, yaitu di depannya ada huruf jar. Nah, kemudian ya ini adalah ya mutakalim. Nah, ini adalah majemuk, zikrin dengan ya mutakalim, maka bacaannya menjadi zikri tanpa tanwin, tidak tanwin karena majemuk dengan ya mutakalim. Nah, ini an zikri ini kedudukannya objek kedua. Ini objek kedua. Objek satunya apa? Objek satunya itu adalah tidak dimunculkan di sini, tetapi sebutannya mahdhuf ya. Tetapi ada bahwa a'rada arada itu adalah menentang barang, dan siapa dia yang menentang? Adem. Nah, di sini kalau dimunculkan di sini adem. Objek satunya adem. Objek duanya an-zikri. Jadi kalau ditranslate nanti kita kelihatan ya kalau translate. Nah, objek dua, objek satunya adem. Maka kita selesaikan dulu tirakat-nya. Subjek ini menjadi pokok kalimat. Kemudian keterangan kerja, objek satu yang mahdhuf, kemudian objek dua ini menjadi keterangan kalimat. Nah, inilah pokok kalimat dan keterangan kalimat ini merupakan satu kalimat yang kedudukannya adalah pokarat, pokok kalimat syarat. Man a'rada an zikri ini adalah pokok kalimat syarat. Kalau ditranslate maka dan siapa yang menentang adem
menjadi pembina kesadaran hidupnya. Translate seperti itu. Jadi muncul, kalau dimunculkan ada objek satu ya, yaitu ada. Selanjutnya, karena kalimat kedua, fa inna lahu ma'isatan dan ka. Inna ini pa-nya atap ya, menyambungkan, atau di sini bukan menyambungkannya, di sini kedudukannya dia sebagai jawab syarat ya. Pak huruf jawab syarat ya, huruf jawab syarat. Karena ini adalah selanjutnya anak kalimat kedua ini kedudukannya nanti menjadi terkarat. Maka terkarat diawali oleh huruf, ini diawali dengan huruf jawab syarat, yaitu huruf fa, huruf jawab ya. Inna ini adalah huruf kata penguat ya, atau takkid, di mana dia punya fungsi. Inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yaitu mempatahkan pokok dan mendamahkan keterangan. Maka uraiannya ini sebutannya menjadi pokok kalimat inna dan keterangan kalimat inna. Maka di sini ada ma'isatan dan ka. Ini harakatnya kelihatan patah. Ya, ma'isatan patah kenapa? Karena dia kena fungsi inna. Maka dia kedudukannya sebagai pokok kalimat inna. Kemudian dan ka, kata yang kedua dan ka, ini harakatnya patah, ini adalah mengikuti ke harakat ma'isatan. Maka ini sebutannya sifat penisipatan ya. Sifat mausuf ya, sifat mausuf, atau sifat istilah lainnya sifat penisipatan atau nahat marhum. Ini sifat penisipatan, maka kedudukannya ini keterangan pokok kalimat inna. Kemudian lahu ini huruf la dan hu KPLO ya, ini kedudukannya menjadi keterangan kalimat inna. Maka fa inna lahu ma'isatan dan ka, ini kedudukannya menjadi terkarat. Itu anak kalimat kedua. Anak kalimat ketiga, wanah suruhu yaumal qiyamah akma. Wa rangkai ya. Nah, suruh ini adalah kata kerja lagi. Kata kerja lagi, domir nahnu, kita keluarkan nahnunya. Nahnu kedudukannya subjek. Kemudian nah suruh keterangan kerja. Kemudian ini adalah objek. Kemudian yaumal qiyamah ini majemuk nih ya. Nah ini majemuk nih. Yaumal qiyamah ini kata majemuk, terdiri dari yauma dan al qiyamah. Yauma ini adalah sebutannya itu dzaraf ya, kata penunjuk waktu. Kemudian al qiyamah ini bisa kata dasar ya, dari koma yakumu qiyamatan. Bisa kata dasar ya, qiyamah dari koma yakumu. Kemudian akma ini adalah bisa bentuknya ini tafsil, yang buta, yang tidak melihat, yang tunanetra. Nah, di mana kedudukan kedudukannya objek, yaumal qiyamah kata majemuk, kedudukannya ini keterangan waktu. Akma ini adalah kedudukannya adalah hal, keterangan keadaan ya, keterangan keadaan dari objek ya, keterangan keadaan dari objek, bahwa nanti kita lihat translate-nya. Kita translate yang ini, yang anak kalimat ketiga. Nahnu, kami, nahnu ya kami. Nah suruh kami menghimpun dia yaumal qiyamah, pada yaumal qiyamah, pada giliran sejarah tegaknya Adam, kondisi dia akma, keadaannya bagaikan yang tuna netra.
kondisi ini hal kadang-kadang. Nah, kemudian tadi ini anak kalimat ke satu, anak kalimat kedua ini menjadi pokarat dan terkarat ya. Maka di sini kedudukannya menjadi dilihat dari kalimat dari ayat ini menjadi pokok kalimat merangkai yang menjadi PKM, pokok kalimat merangkai. Kemudian di sini apa namanya? Anak kalimat ketiga ini adalah menjadi keterangan kalimat merangkai. Kalau ditranslate dan yaitu atau bisa yaitu bisa dan nanti ini wawunya kita lihat konteks dari ayat sebelumnya. Kita ambil misalkan di sini yaitu dia yang menentang. Dia yang menentang adil, adem ya. Adem itu adil dengan adem. Dia yang menentang adil menjadi pembina kesadaran hidup menurut sunnah Rasulku, maka sesungguhnya inna ya, maka sesungguhnya maisatan dan muka. Maka sesungguhnya maisatan itu hidup ya, yang dan itu sempit, akan mendapat kehidupan sempit baginya, lahu baginya, yaitu bagi yang menentang. Nah, kemudian kata Adam ini ya, kata Adam wanah suruhu yaumal kiamah, maka kami adil dengan Adamnya akan menghimpun dia pada satu giliran tegaknya sejarah dalam kondisi bagaikan yang tuna netra. Itulah ya untuk uraian tirakat pada Quran surat 20 ayat 124. Kita belajar mengurai kalimat syarat pada surat 20 ayat 124. Demikian kita akhiri. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.